Welcome back with my learning video guys. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang basic automation. Pada dalam bahasa Indonesia itu automation sering kita sebut dengan otomasi. Pokoknya pada video kali ini kita akan dapat ilmu yang banyak tentang otomasi. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Ismail Putra, graduate trainee dari batch 5 EPP Sinarmas. Ini adalah perkenalan singkat dari saya. Ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita guys. Untuk objective learning kali ini, yang pertama mengerti apa itu automation, yang kedua mengetahui alasan perusahaan melakukan automation, yang ketiga mengerti konsep dasar dari suatu sistem kontrol, yang keempat mengetahui jenis-jenis dari sistem kontrol tersebut. Ya, sebelumnya kita pasti bertanya-tanya, apa itu automation? Otomasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengendalikan proses agar output yang dihasilkan dapat dikontrol sehingga tidak terjadi kesalahan. Proses produk yang berkualitas tinggi itu umumnya menggunakan raw material yang bagus serta energi dan tenaga yang efisien. Nah, itu mengapa perusahaan itu perlu melakukan yang namanya automation. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Mengoptimasi proses di manufaktur biasanya dapat meningkatkan laju produksi dan produktivitas tenaga kerjanya. Hal ini akan meningkatkan juga output per jam dari jumlah produknya itu. Yang kedua, untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Mesin produksi emang sudah banyak menggantikan tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi per satuan unitnya. Biaya untuk tenaga kerja juga cenderung semakin meningkat. Yang ketiga, untuk mengurangi atau menghilangkan tugas-tugas manual dan kasar. Pekerjaan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus itu akan mencapai ke titik yang namanya jenuh dan bosan. Nah, pengautomasian pekerjaan ini untuk memenuhi tujuan itu serta memperbaiki tingkat kondisi kerja yang seperti itu. Yang keempat, untuk melaksanakan proses-proses yang tidak dilakukan secara manual, yang tidak bisa dilakukan secara manual. Seperti contohnya kita mengerjakan suatu proses yang membutuhkan yang namanya kepresisian, miniaturisasi yang kecil, dan kerumitan geometri. Itu kita harus membutuhkan alat bantu atau bisa diotomasi. Yang kelima itu memperbaiki kualitas produk. Penerapan otomasi tidak hanya untuk meningkatkan laju produksi, tapi juga otomasi untuk menjaga kestabilan, keseragaman dari spesifikasi kualitas yang diinginkan. Yang keenam, untuk memperbaiki keselamatan kerja. Dengan mengoptimasikan proses, itu sama saja kita menggeser posisi pekerja yang awalnya aktif berpartisipasi dalam proses produksi menjadi hanya mengawasi proses itu berlangsung, sehingga keselamatan pekerja itu lebih terjamin. Yang ketujuh, untuk mengurangi waktu tunggu atau yang namanya itu lead time proses. Dan otomasi itu untuk menjadikan waktu seefisien mungkin dan tidak ada waktu yang terbuang sama sekali. Yang kedelapan, untuk menarik lebih banyak konsumen. Pada poin ini, konsumen akan percaya dan kagum ketika konsumen itu datang sendiri ke perusahaan atau ke pabrik dan melihat langsung bagaimana proses itu berjalan. Semisal sudah banyak mesin-mesin yang dilakukan secara otomatis, maka tingkat kepercayaan konsumen itu akan meningkat.
Selanjutnya kita akan membahas yang namanya konsep dari sistem kontrol. Pada konsep pertama, sistem kontrol itu di dalamnya ada beberapa proses variabel, dan proses variabel merupakan variabel yang diukur atau sering disebut dengan measurement variable. Yang contohnya itu seperti flow untuk mengatur laju aliran, untuk pressure untuk tekanan, leveling untuk ketinggian, temperatur untuk suhu, pH untuk keasaman, humidity untuk mengetahui kadar air pada udara, velocity untuk kecepatan. Ada juga yang namanya control variable atau hasil pengukuran dari suatu variabel yang mau kita kontrol. Dan pada control variable ini kita juga akan menentukan set point, nilai yang kita inginkan. Dan ada juga yang namanya manipulate variable. Itu adalah sebuah metode untuk memanipulasi ataupun merubah kontrol variabel. Dan umumnya ini contohnya seperti, selain dari data manipulasi, ada juga variabel gangguan yang tidak kita inginkan, akan menjauhkan dari set point yang kita tentukan. Jadi ini adalah jenis dari sistem kontrol. Yang pertama itu open loop. Pada sistem kontrol open loop, sistem akan mengontrol pengontrolan di mana. Dan selanjutnya ada sistem kontrol open loop. Pada sistem ini pengontrolan di mana besaran keluaran tidak memberikan efek terhadap besaran masukan, sehingga variabel yang dikontrol tidak dapat dibandingkan dengan harga yang diinginkan. Ini adalah urutan prosesnya. Dari input itu menjadi error, misal ada perbedaan antara set point dengan proses variabel, masuk ke controller. Controller ini sebagai otak pada sistem kontrol ini. Controller menerima sinyal error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol untuk memerintahkan aktuator untuk melakukan aksi kontrol. Dan pada sistem kontrol ini, untuk standar industri, sinyal pneumatiknya 3-15 PSI, untuk sinyal elektriknya 4-20 mA atau 1-5 volt. Untuk aktuator ini sendiri dalam sistem kontrol sering disebut dengan ototnya, atau bisa disebut sebagai komponen yang melakukan aksi kontrol berdasarkan input atau perintah dari sinyal kontrol dengan cara memanipulasi sinyal output dengan kebutuhan sistem sehingga seimbang, kemudian diteruskan ke plan atau proses atau nama lain dari suatu sistem, dan kemudian akan menghasilkan yang namanya output control system closed loop. Kontrol sistem closed loop merupakan suatu sistem di mana pengontrolannya tergantung pada hasil akhir atau sistem kontrolnya, yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi kontrolnya. Untuk arah dari closed loop ini sendiri, dari input ke error, terus ke controller, dan menghasilkan sinyal kontrol ke aktuator. Langsung di aktuator data dimanipulasi masuk ke proses. Dan di proses ini sebelum ke output
ada yang namanya gangguan stupid. Ini yang akan menimbulkan proses variabel ini berbeda dengan awal set point kita. Dan pada proses closed loop ini sendiri, sebelum ke output ini, proses variabelnya dibaca oleh sensor. Sensor merupakan mata atau indera utama dari sistem kontrol. Sensor merupakan komponen yang berfungsi untuk mendeteksi besaran atau variabel yang dikontrol dan mengubahnya menjadi variabel yang dapat diukur. Sensor merupakan elemen pertama yang bersinggungan langsung dengan objek yang diukurnya, dan dilanjutkan ke transmitter. Transmitter ini juga mempunyai fungsi untuk mengubah variabel yang diukur oleh sensor menjadi variabel standar dan mentransmisikan ke controller berupa feedback. Terus dari feedback itu diterima oleh komparator. Komparator itu merupakan suatu komponen controller yang berfungsi sebagai unit pembanding antara sinyal masuk antara set point ini dan proses variabel itu. Kemudian diolah di controller ini, adanya error, dan error itu akan diolah di controller berupa sinyal kontrol yang diteruskan ke aktuator, dan aktuator ini akan mengubah, misal adanya arus yang berbeda antara set point dan proses variabel, itu akan diubah di sini. Terus yang akan menghasilkan output yang dapat kita pakai untuk aplikasi secara langsung otomasi yang ada di manufaktur. Misal kita akan melakukan proportioning atau yang namanya itu mengatur kadar dari suatu bak ini, mixing chest. Kita akan mencampurkan fiber, virgin fiber dan rope dengan komposisi yang berbeda. Misal ini untuk fiber 70%, rope 30%. Untuk yang sistem open loop-nya itu masih diadjust manual dengan valve ini, dan kita juga tidak akan tahu seberapa bukaan berapa persennya, kita tidak tahu jika menggunakan loop. Yang kita tahu, misal ntar di sini itu udah terisi apa belum, udah masuk apa belum. Dan ketika kita menggunakan sistem closed loop, flow yang dari rope itu akan didetek oleh sensor dan akan membuka katup untuk membuka blok ini, sama dengan yang untuk virgin fiber stoknya. Ada juga sensornya untuk mengetahui aliran yang sudah mengalir untuk virgin fiber ini masuk ke mixing chest itu berapa. Misal virgin fibernya terlalu sedikit, maka ini valve-nya akan terbuka lebih lebar. Dan ini yang seperti ini itu untuk pengontrolan dari mixing chest ini lebih gampang, lebih enak diatur. Selanjutnya itu untuk mengatur konsistensi. Untuk mengatur konsistensi kekentalan dari suatu aliran, kita cukup memberikan satu sensor dan satu valve otomatis yang untuk pengaturan dilusinya. Soalnya untuk konsistensi sendiri itu akan sangat mengaruh pada dilusi yang dicampurkan pada stok. Sekian dari e-learning saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat
tertangkap oleh para pembaca dan melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.